Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aliadi Tama dari 11 MIPA 1 akan membacakan biografi Dr. Muhardi. Muwardi dilahirkan di Desa Randukuning, Pati, Jawa Tengah, Rebo Pahing, 30 Januari 1907 jam 10.15 malam. 15 besar tahun Jawa 1836. Sebagai putra ketujuh dari Mas Sastrowardojo dan Ropeni, seorang mantri guru di Sekolah Dasar Bumi Putra di Desa Jakenan Pati, sebuah kedudukan yang sangat berwibawa pada zaman itu. Muwardi adalah bertiga belas saudara, laki-laki dan perempuan. Dari keturunan Sastrowardojo yang hidup, ada yang menjadi pegawai pamong praja, ada juga yang tetap menjadi wira swasta saja. Di antaranya, menjadi seorang analis kesehatan, yaitu Supardi, pemimpin laboratorium kesehatan daerah Yogyakarta sekitar tahun 1940 sampai 1950, yang merupakan kakak dari Muwardi. Analis kesehatan yang lainnya adalah adik Muwardi, yaitu Darsono. Menurut silsilah, dari pihak ayah Muwardi masih keturunan langsung dari Raden Sunan Lando atau Syekh Jangkung. Sedangkan dari pihak ibu Muwardi masih keturunan Aryo Damar, Bupati Palembang. Namun dari ke-13 bersaudara ini, ada 3 yang meninggal saat masih kecil, yaitu Sunardi, Tarnadi, dan Sudewi. Karena sebab itulah, Muwardi lebih sering bermain dengan kedua kakaknya, yaitu Supadi dan Sunarto, kepala DPU Jateng era 1970-an. Seperti pada umumnya, kakak beradik mereka bertiga ini sering sekali berbuat kenakalan dan berantem di antara mereka sendiri. Muwardi sangat beruntung, lahir dari golongan ningrat sehingga tak heran Muwardi dan kakak adiknya dapat menikmati berbagai fasilitas yang tidak semua masyarakat Indonesia pada saat itu, bahkan hingga saat ini. Salah satunya adalah pendidikan yang layak dan bermutu. Pada tahun 1913, Bapak Sastrowardojo pindah ke desa Jakenan untuk mengajar di Sekolah Rakyat Bumi Putra. Karena kepintarannya, Muwardi dipindahkan ke HIS, Hollands Inland School, di Kudus, yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sebagai seorang pendidik, Sastrowardojo ingin agar putra-putrinya menjadi orang yang lebih pandai dan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dirinya. Melihat kepandaian Muwardi dan rasa sayang jika anaknya sekolah terlalu jauh dari rumah Sastrowardojo, memindahkan Muwardi ke Europa Lager School, ELS di Pati. Di ujung pendidikannya, Muwardi mampu melanjutkan belajar hingga Stovia, sebuah sekolah kedokteran yang kini berubah menjadi Universitas Indonesia. Dalam proses memasuki Stovia sebagai anak pribumi, perlu ada surat rekomendasi agar memudahkan Muwardi dalam proses pendaftaran. Ayahnya, Sastrowardojo, meminta Dr. Umar dari Cilacap, salah satu paman dari Muwardi, agar memberikan rekomendasi masuk ke Stovia. Berbeda dari kawan sebayanya yang kebanyakan masuk ke Stovia, Muwardi mampu meraih beasiswa karena prestasinya yang telah dibangun sejak sekolah dasar. Masa belajar Muwardi yang beraneka ragam juga didukung dengan latar belakang orang tuanya yang merupakan menteri guru, jabatan bergengsi kala itu. Aktivitas Muwardi yang beraneka ragam membuatnya harus menempuh masa studi sekitar 12 tahun dan baru bisa mendapat ijazah dokternya dan lulus 1 Desember 1933. Kecerdasannya Muwardi masih diingat oleh para gurunya di Stovia. Seorang gurunya bahkan menawarkan jabatan sebagai asisten profesor pada Sekolah Tinggi Kedokteran bagian hidung, kerongkongan, dan telinga. Muwardi menjadi asisten dari Dr. Hendarmin hingga saat ia meninggalkan kota Jakarta. Muwardi akhirnya mendapat brevet yang mengakui keahliannya. Selama 5 tahun, Muwardi bekerja sebagai dokter swasta. Muwardi pernah tinggal di Kebon Siri, di mana istrinya yang pertama, Suprakti, meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang putri, Sri Sejati, dan seorang putra Adi yang masih bayi. Muwardi juga pernah berdiam di Tanah Abang, dekat Jalan Kebayoran atau Palmerah. Banteng Wijaksono, anak Muwardi, mengatakan bahwa sang ayah sudah memulai aktivitas sosialnya sejak mahasiswa. Muwardi sudah mulai dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat, meskipun gelar dokter belum disandang olehnya. Maka tak heran, Muwardi kecil sering dijuluki dengan anak guru dari Jakenan, karena besarnya wibawa dari nama kedua orang tuanya. Muwardi kecil dengan segala keberuntungan yang dia terima dalam bidang pendidikan tidak membuatnya sombong di hadapan kawan-kawannya. Bahkan, meskipun ia menyandang status ningrat, hal ini terlihat dari aktivitasnya yang aktif di bidang kepanduan yang telah dirintis sejak di jenjang kelas 5 LS di Kota Pati. Di kelas 5 tersebut, dirinya memulai sebagai anggota kepanduan Super Joker, mencari jejak. Setiap kalender menunjuk tanggal 13 September, itu adalah tanggal yang patut dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab pada tanggal 13 September 1930, oleh prakarsa seorang pemuda Muwardi, lahirlah kepanduan baru di Jakarta.
sebagai penjelmaan dari bersatunya 3 organisasi kepanduan di Indonesia, yaitu Pandu Kebangsaan, Pandu Pemuda Sumatera, dan Indonesia's National Pathfinders Organisis. Organisasi kepanduan yang menjadi cikal bakal pramuka itu bernama Kepanduan Bangsa Indonesia. Muwardi, si anak mantri guru dari Jakanan Pati, berhasil menamatkan pendidikannya di Stovia, sekolah kedokteran yang kini menjadi Universitas Indonesia. Walaupun terlahir sebagai anak ningrat, disiplin, kedermawanan, serta kesederhanaan tetap melekat pada sosok Muwardi. Hal ini terlihat ketika tanggal 2 Desember 1934, setahun pasca lulus dari Stovia, dirinya menggelar tasyakuran kenduri modern. Tidak hanya sekedar berbagi makanan, namun juga berbagi jasa dengan membuka praktek pengobatan gratis dari pukul 6 pagi hingga 12 malam. Pendidikan kedokteran Muwardi tidak hanya berhenti pada Stovia saja, namun terus berlanjut hingga melanjutkan sekolah ke Genes Kundi Cook School GHS, Salemba, yang lulus pada tahun 1939 untuk mendapat gelar dokter atau Indis Ars. Di GHS tersebut, Muwardi mengambil gelar dokter spesialis THK. Kedermawanannya sebagai dokter terbukti dengan julukan yang melekat pada dirinya, yaitu Dokter Gembel. Ternyata, julukan itu bukan karena rupa Muwardi yang bak gembel, tapi karena kedekatannya dengan masyarakat, akar rumput yang masih minim akses terhadap kesehatan. Selain itu, dia tidak mau menetapkan tarif, tak juga sepeser pun. Kiprah Muwardi tidak berhenti di kedokteran dan kepanduan saja. Ia juga aktif dalam usaha melawan penjajahan di Indonesia. Ketika Jepang datang, menggantikan Belanda untuk menjajah Indonesia, ia menjadi Surena Taicho. Ini adalah jabatan yang bertugas memimpin Barisan Pelopor Kota Istimewa Jakarta. Wakilnya adalah Wilopo SH. Barisan Pelopor sebenarnya bentukan Jepang, namun oleh para pemuda digunakan sebagai gerakan memerdekakan Indonesia. Pemimpin umum Barisan Pelopor adalah Bung Karno, sedangkan Sudiro sebagai pelaksana pimpinan-pimpinan harian dengan dibantu oleh para anggota pengurus seperti Khairul Saleh, Agus Karma, Asmara Hadi, Masud, Soekarjo Wirjo Pranoto, dan Oto Iskandar Dinata. Pada tiap-tiap karisidanan ada barisan pelopor yang dipimpin oleh seorang Shiore Nataicho. Selama di barisan pelopor, Muwardi sempat menjadi buronan tentara Jepang karena perlawanan yang dilakukan. Muwardi ditunjuk menjadi pimpinan barisan pelopor untuk seluruh Jawa dan bertugas mengamankan para pemimpin serta lokasi pembacaan teks proklamasi dari ancaman kerusuhan. Selain itu, setelah pembacaan teks proklamasi, Muwardi juga membentuk barisan pelopor istimewa untuk mengawal Presiden Soekarno. Bersama para pemuda lainnya, Muwardi pun tak ingin ketinggalan untuk berjuang dalam meraih kemerdekaan. Bahkan dirinya rela melepas profesi dokter untuk fokus ke dalam perjuangan. Bersamanya ada Cudanco Latif Hendra Ningrat, salah seorang pemimpin peta yang ikut mengawal proses proklamasi dari penulisan naskah hingga menuju pembacaan. Dalam suatu kesempatan, Muwardi sempat berdebat dengan Insinyur Soekarno. Dilansir majalah Veteran, sempat terjadi perdebatan antara Muwardi dengan Soekarno dalam proses pembacaan teks proklamasi. Muwardi yang tidak sabaran menunggu masuk ke kamar Bung Karno dan mendesak Bung Karno agar segera mengumumkan proklamasi sendiri saja tanpa menunggu kedatangan Bung Hatta. Alasannya, karena Bung Hatta sudah menandatangani teks proklamasi. Pada mulanya, Bung Karno menjawab dengan tenang saja, tetapi karena Muwardi mendesak dengan nada marah, Bung Karno menjawab, "Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau tunggu, silakan baca proklamasi sendiri." Dialog kedua tokoh ini disaksikan oleh Sudiro, dan sesudah itu Muwardi tidak mendesak Bung Karno lagi. Sebetulnya Muwardi melakukan itu karena Sudiro melihat di sekitar Jalan Pegangsaan terlihat seorang Jepang yang sedang bercakap-cakap dengan Soekarjo Widjo Pranoto. Keduanya sebenarnya khawatir kalau proklamasi belum dibacakan sudah diserbu Jepang, sehingga akhirnya proklamasi gagal. Setelah teks proklamasi dibacakan, Muwardi jadi pria terpilih untuk memberi sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu. Karena kesibukan di dalam awal mendirikan Republik Indonesia, Muwardi sempat melepas status sementara sebagai dokter dalam usahanya melawan aksi anti pemerintah yang dijalankan oleh Front Demokrasi Rakyat FDR yang merupakan anak organisasi dari Partai Komunis Indonesia PKI. Muwardi mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner GRR pada tahun 1948. Akhirnya, setelah pemindahan ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta, peran Muwardi di pemerintahan berkurang hingga ia pilih menetap di Solo. Di Solo, Muwardi kembali menjalankan profesi kedokterannya yang sempat ditinggalkan. Praktik dengan segala macam pasien juga dia layani hingga tiba pada 13 September 1948
Ketika itu Mayor Hendro Prijoko mencegah Muardi untuk berpraktek, mengingat kondisi negara sedang gawat. Diceritakan dalam buku PKI Bergerak, karya Hari Apoeze, Muardi yang masih menjabat sebagai pimpinan Barisan Banteng Republik Indonesia, sebelumnya bernama Barisan Pelopor, mengabarkan sebuah dokumen kepada Soekarno dan Hatta. Isinya mengenai kemungkinan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Pesindo yang berhaluan komunis. Alih-alih nurut perintah Mayor Hendro Prijoko, Muardi tetap kukuh menjalankan operasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia berkata, "Saya pemimpin dan saya juga dokter yang terikat dengan sumpah dokter. Percayalah, saya tidak akan dibunuh oleh bangsa sendiri. Yang mau membunuh saya hanyalah Belanda. Pasien saya harus segera dioperasi." Maka setelah menyampaikan pesan di hadapan anak buahnya, Muardi tetap berangkat dengan menggunakan andok ke rumah sakit operasi THT di Ziekenzorg, dulu Zeni Hospital, kini RSUD Dr. Muardi, Jebres, untuk melakukan operasi terhadap pasien, seorang anak yang menderita sakit parah. Tak lama kemudian, pada pukul 11, terdengar keriuhan dari letusan senjata api. Muardi diculik dan di kantor polisi di dekat rumah sakit habis diserbu. Hari Apoeze menggambarkan proses penculikan itu sebagai hal yang unik. Penyebabnya para penculik sempat membiarkan Muardi untuk menyelesaikan proses operasi yang dilakukan terhadap pasiennya sebelum dibawa hilang entah kemana. Setelah itu, terdengar bahwa kabar seluruh korban penculikan termasuk di antaranya Muardi habis dibunuh. Pencarian pun dilaksanakan dengan berbagai upaya. Gubernur militer Solo Madiun yang dijabat Kolonel Gatot Subroto juga ikut memberikan perhatian serius. Tapi hingga kini, keberadaan Muardi masih misterius. Bila meninggal pun, tak ada yang tahu di mana dia dimakamkan. Muardi hilang meninggalkan 7 orang anak. 2 anak dari Suprapti, istri pertama, yaitu Sri Sejati dan Adi. Kemudian 5 anak lain dari istri kedua, Susilowati, yaitu Ataswarin, Kamarija, Kusumarita, Cipto Juwono, Banteng Wijaksono, dan Happy Anandari Wayu Ningsih. Salah seorang anak Muardi, Banteng Wijaksono, menceritakan mengenai kehilangan ayah yang membuat ibu mereka menjadi orang tua tunggal dan harus menghidupi seluruh anak mereka. Dikisahkan dari cicit Muardi, Iste Christian Purbono, pencarian Muardi terus dilakukan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena tak tahu di mana keberadaannya, para keluarga hanya bisa melakukan kegiatan tabur bunga di patung Muardi yang berada di rumah sakit Muardi Solo. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh keluarga hingga kini, meski tak ada satupun anak cucu Muardi yang tinggal di Solo. Untuk mengenang sosoknya dan menghargai jasanya secara resmi, Muardi dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui SK Presiden RI nomor 190 tahun 1964. Selain diberi gelar pahlawan, nama Muardi juga disematkan sebagai nama rumah sakit yang diputuskan melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988. Pergantian nama pun dilakukan bertepatan pada Hari Pahlawan 10 November 1988 dari semula RSUD kelas B Provinsi Dati 1 menjadi RSUD Dr. Muardi Surakarta. Sekian data biografi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.